Episode 15, Bunda. Dengerin Mbak ya, Mbak juga sedih melihat papa kalian jalan dan mesra bersama wanita lain. Tapi Mbak ingat, Mbak menikah dengan papa kalian itu demi menjadi ibu sambung untuk Mia. Rio dan juga Kenzo, selama papa kalian belum bisa mencintai Mbak, Mbak tak ada hak untuk marah pada papa kalian. Karena papa kalian begitu mencintai almarhumah mama kalian, jelas Mela. Mia dan Rio terdiam mendengar perkataan Mela. Mereka tak menyangka akan mempunyai ibu yang begitu menyayangi mereka. Maafin Rio Mbak, kata Rio. Iya Rio, sekarang kalian mandi karena sudah sore, terus nanti kita belajar bareng di gazebo belakang oke, kata Mela. Mereka pun mengangguk. Mia keluar bersama Mia, tiba-tiba Mia memeluk Mela dengan erat. Terima kasih sudah mau jadi ibu kami. Bahkan mama dulu tak peduli pada kami, kata Mia mulai terisak. Hei gadis cantik gak boleh nangis, yang penting sekarang kan sudah ada Mbak Mela, jawab Mela. Mela pun ke kamar untuk mandi setelah mandi terlihat Kenzo juga baru bangun tidur, Mela memandikan Kenzo setelah itu mengajak Kenzo ke gazebo taman belakang. Tak lama Rio dan Mia mendatangi Mela dan Kenzo, mereka belajar bersama. Setiap orang melihat akan bahagia karena melihat kehangatan dan juga keakraban mereka. Waktu makan malam tiba, Herdi masih belum pulang sedang Rio masih menahan amarahnya. Tak lama terlihat Herdi baru saja pulang, baru pulang Har. Tanya Nyonya Umi iya ma. Abis ada meeting dengan klien, jawab Herdi datar. Ya iyalah meetingnya betah, klien ya cantik dan seksi, saut Rio. Rio gak boleh ngomong seperti itu. Kata Mela lembut, apa maksudmu Rio, coba jelaskan, tanya Herdi. Rio berdiri dari kursi dan akan meninggalkan mereka tapi tangannya ditahan Herdi. Apa maksudmu Rio, tanya Herdi, papa meeting apa di mall? Dan mesra-mesraan dengan wanita tadi bahkan papa gak sadar di sana ada Mbak Mela, Kak Mia. Rio dan Kenzo, bahkan wanita itu terus menempel pada papa, kata Rio yang mengejutkan semua orang. Rio, yang sopan kamu bicara sama papa, sarkas Herdi. Rio jijik lihat papa, teriak Rio. Rio, geram Herdi, plak, tamparan diterima Mela yang melindungi Rio dari Herdi, bahkan sudut bibir Mela mengeluarkan darah karena tamparan Herdi. Jangan pernah berani memukul anak mas, karena itu bisa melukai hati dan fisiknya, kata Mela menatap Herdi, semua orang terkejut. Rio sudah meninggalkan semua orang. Mela masih berhadapan dengan Herdi. Mia pun buka suara. Papa jahat. Papa berani mengangkat tangan pada Rio, dan apa papa tahu Mbak Mela dari tadi membela papa saat Rio marah, kata Mia yang menangis dan meninggalkan meja makan. Lebih baik mas mandi dan ganti baju, abis itu makan karena mas mungkin sedang terlalu lelah dengan pekerjaan di kantor. Dan jangan khawatir biar aku yang menenangkan Mia dan Rio, kata Mela meninggalkan Herdi dan mengendong Kenzo. Nyonya Umi dan Siska hanya bisa diam karena tak tahu masalahnya. Herdi menuju ke kamarnya, dia juga stres dengan masalah kantor, dan sekarang Rio dan Mia. Sedang Mela masuk ke kamar Rio, di sana Mia dan Rio tengah berpelukan sambil menangis. Terdengar kata-kata Rio yang pilu. Papa gak sayang kita. Papa dari dulu tak pernah sayang sama kita. Dulu papa tak peduli dengan Ita waktu masih ada mama. Sekarang papa bahkan lebih jahat, kata Rio di sela tangisnya. Rio, di sini masih ada Kak Mia, Oma, Tante Siska, dan Kenzo, dan sekarang kita punya Mbak Mela yang menyayangi kita bahkan rela terluka demi melindungimu, kata Mia. Mela pun ikut meneteskan air matanya, Mela pun masuk dan memeluk kedua anak sambungnya itu. Maafkan Mbak ya, tak bisa berbuat apa-apa, kata Mela memeluk Mia dan Rio, terima kasih, sudah mau menerima kami dan menyayangi kami, kata Mia. Kenapa tadi Mbak mau kena tamparan papa demi Rio, tanya Rio. Karena Mbak gak mau ada yang melukai Rio, karena Mia, Rio dan Kenzo adalah hidup Mbak sekarang. Jadi Mbak yang akan menghadang semua yang ingin menyakiti kalian bertiga. Terang Mela. Mereka makin menangis mendengar perkataan Mela yang mencintai mereka. Terima kasih Bunda, kata Rio. Mela pun menangis mendengar panggilan Rio. Mela merasa hidupnya lengkap dengan mempunyai ketiganya. Meski Herdi tak bisa menerimanya itu bukan masalah untuk Mela. Siska yang tak sengaja mendengar percakapan mereka pun ikut terharu mengetahui betapa Mela mencintai anak sambungnya.
Terima kasih Mela, telah memberikan cinta pada ketiga keponakanku, karena dengan kehadiranmu mereka menjadi ceria dan bahagia. Bahkan dulu ibu kandungnya tak pernah memperdulikan mereka, gumam Siska. Herdi yang tak sengaja mendengar gumaman dari Siska pun dibuat kaget mengenai Septi. Apa maksudmu Siska, dengan ibu kandung yang tak memperdulikan mereka, tanya Herdi. Siska hanya tersenyum kecut. Menatap Herdi, dia tak ingin berdebat dengan sang kakak. Jawab Siska, bentak Herdi. Kalau kakak mau tahu, bisa tanya mama, dan tanya semua orang yang ada di rumah bahkan perusahaan bagaimana kelakuan istri kakak yang wanita ular itu. Kata Siska. Jangan bilang begitu Siska. Septi wanita yang baik dan sempurna, kata Herdi. Sempurna, emang kakak pikir aku keluar dari rumah dulu karena apa dan asal kakak tahu bahkan dia tak menyayangi anak-anak kakak. Bahkan dulu dia ingin mengugurkan Kenzo, teriak Siska. Herdi terdiam. Herdi tak percaya begitu saja dengan perkataan Siska. Herdi menemui sang mama untuk minta penjelasan. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like channelnya.